Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Masyito Putri Nisa dari kelas 10 MIPA 5 akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu teks yang berfungsi untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi. Tujuan tersebut dapat dengan mudah kita pahami berdasarkan kata bahasa Inggrisnya, yaitu expose yang berarti menyikap atau membongkar. Teks eksposisi dapat berisi suatu topik atau permasalahan tertentu. Topik yang berisi permasalahan tersebut lalu dikaji berdasarkan sudut pandang penulis. Di sini, tugas penulis adalah berusaha membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Berdasarkan kamus Merriam-Webster, pengertian teks eksposisi berarti susunan kata yang berperan dalam menerangkan sesuatu atau explaining something. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis. Tesis adalah bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. 2. Argumen. Argumen adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis yang telah dikemukakan di awal teks dan dibuktikan atau diperkuat oleh unsur argumen pada poin kedua. Fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa atau kejadian tertentu. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdiri dari 3 pengertian, yakni pendapat, pikiran, dan pendirian. Atau dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat, pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Opini merupakan lawan atau kebalikan dari fakta, dan sering juga disebut sebagai pendapat. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau pikiran, baik perorangan maupun kelompok. Perbedaan fakta dan opini. Fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, disertai dengan data yang akurat terkait waktu, tanggal, tempat. Terdapat narasumber yang bisa dipercaya. Kalimat fakta bersifat objektif, tak dibuat-buat. Umumnya, kalimat fakta mampu menjawab pertanyaan 5W1H. Kalimat fakta menerangkan hal yang telah terjadi. Sumber informasi berasal dari peristiwa yang sebenarnya. Sedangkan opini tak dapat dibuktikan kebenarannya, sifatnya subjektif karena bersifat pendapat, tak ada narasumber karena lahir dari pikiran pribadi, berisi tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi, menunjuk pada peristiwa yang akan atau belum dilakukan, informasi yang disampaikan belum terbukti, sering menggunakan kata seperti bisa jadi, menurut, sangat, seharusnya, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Pronomina. Pronomina yaitu kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi diungkapkan. Pronomina dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. 1. Pronomina persona atau kata ganti orang, yakni persona tunggal, misalnya ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si. Dan persona jamak yaitu kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yakni
pronomina petunjuk, misalnya ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, misalnya apa, mana, dan siapa. 2. Konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat kita jumpai dalam teks eksposisi. 1. Konjungsi waktu. Contohnya, sebelum, setelah itu, kemudian, sesudah, setelah, lalu. 2. Konjungsi gabungan. Contohnya, dengan, serta, dan. 3. Konjungsi pembatasan. Contohnya, asal, selain, kecuali. 4. Konjungsi tujuan. Contohnya, supaya, agar, untuk. 5. Konjungsi persyaratan. Contohnya, asalkan, bila mana, apabila jika, jikalau, apabila, bila. 6. Konjungsi perincian. Contohnya, adalah, yaitu, antara lain, yakni, ialah. 7. Konjungsi sebab akibat. Akibat, akibatnya, sehingga, karena, sebab. 8. Konjungsi pertentangan. Contohnya, namun, melainkan, sedangkan, akan tetapi, tetapi. 9. Konjungsi pilihan. Contohnya, atau. 10. Konjungsi penguatan atau penegasan. Contohnya, hanya, lagi pula, itu pun, apalagi, bahkan. 11. Konjungsi penjelasan. Contohnya, bahwa. 12. Konjungsi perbandingan. Contohnya, serupa, ibarat, bagai, seperti. 13. Konjungsi penyimpulan. Contohnya, jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. 3. Kata leksikal. Kata leksikal dibagi menjadi 4. 1. Nomina, yaitu kata yang mengacu pada benda, baik berupa benda nyata maupun abstrak. 2. Verba, kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. 3. Adjektif, yaitu kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. 4. Adverbia, yaitu kata yang melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain sebagainya. Cara menulis teks eksposisi. 1. Menentukan tema. Agar menjadi perhatian masyarakat, pemilihan tema hendaknya memenuhi persyaratan berikut. 1. Mengandung konflik. 2. Menyampaikan kemajuan. 3. Menimbulkan akibat besar. 4. Mengandung unsur kemanusiaan. 5. Mempunyai unsur kedekatan. 2. Menetapkan judul. Judul ditetapkan berdasarkan tema yang telah dipilih. Syarat judul teks eksposisi yang baik, yaitu sesuai dengan tema, tidak terlalu panjang, berupa frasa benda aktif, frasa verba, atau klausa verba aktif, dan mengandung permasalahan yang akan dibahas. 3. Membuat kerangka teks. Kerangka teks eksposisi disusun berdasarkan struktur teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. 4. Mengumpulkan bahan. Bahan atau materi yang akan disusun dalam teks eksposisi diperoleh dari pengamatan, penelitian, atau wawancara. 5. Mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka menjadi teks dilakukan dengan menulis gagasan pokok setiap paragraf, kemudian dikembangkan menjadi gagasan penjelas. Selain itu, dalam pengembangan kerangka teks juga harus memperhatikan struktur bentuk dan struktur isi, serta kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sekian penjelasan tentang teks eksposisi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.